Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh ada di tempat ini, bisa berkumpul kembali bersama-sama kita akan memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau mempersembahkan setiap kehidupan kita, setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk disembah dan diagungkan. Layaklah segala bangsa memuji Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan setiap penyembahan-Mu bagi Tuhan. Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk diagungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami, layak disembah, layak ditinggikan oleh segala bangsa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Layaklah segala bangsa, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak, lagi katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja atas segala bangsa. Engkau yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan, urapi kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus ada menjamah setiap hati kami. Dan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih, urapi semua pelayan-pelayanmu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebagai worship leader, singers, pemain musik, semua jemaat Tuhan, biarlah kami satu roh di dalam kami memuji Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini, Tuhan berkati. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita punya Raja di atas segala raja. Dia Allah yang dahsyat. Dan saya percaya Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya mari kita mau agungkan Tuhan. Kita mau muji Tuhan. Kita mau katakan Dia tak pernah gagal. Sebab Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku,
dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Raja mulia. Yesus, mari kita bangkit berdiri semua. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah mulia. Yesus Raja, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah menang. Yesus Raja, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Raja mulia. Di nama Tuhan kita masih akan memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menikmati
setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melukis kami di telapak tangan-Mu, mengangkat kami di atas bukit batu, memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah bukit Kau menemaniku, di atas bukit batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tanganmu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini dengan kasih Kristus. Nanti Ci Engli akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kialama Santa Kalamasi, Kialama Santa. Haleluya. Haleluya. Kialama Santa Kalama Santa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kialama Santa Kalama Kialama Santa Kalama. Mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih, terima kasih. Engkau setia kepada kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu peliharakan hidup kami. Hingga saat ini Tuhan kami dapat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu itu tinggal dalam hati kami, supaya dalam perjalanan hidup kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah tolong kami, Engkau memberikan kami pemeliharaan, kesehatan Tuhan, perlindungan, berkat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami tetap ada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami hari ini dapat bersekutu kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau pimpin Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau memberikan urapan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan yang telah Engkau persiapkan. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Engkau pimpin firman-Mu dari awal hingga akhir di dalam kuasa-Mu saja. Memberkati jemaat-Mu yang pagi ini hadir. Engkau siapkan hati mereka Tuhan. Engkau kuasai kehidupannya dengan Roh-Mu Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas dan menerima firman-Mu itu di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan dan kami pohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali
bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sehingga hari ini kita dapat kembali ada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara mematuhi protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker selama kita menjalankan ibadah. Saya percaya itu karena kita mengasihi baik diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kami akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Apabila ada di tempat ini, kami persilakan berdiri, dan juga Bapak, Ibu, apabila ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin mereka, pegang mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada dalam kehidupan mereka, supaya setiap jalan mereka adalah jalan yang ada di dalam kebenaran-Mu. Sama seperti Engkau kudus, bahwa mereka hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan mereka kesehatan, segala berkat yang baik dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biar kehidupan mereka adalah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, dan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pelajaran kita bersama-sama dengan persinggahan ke-32 di satu tempat yang bernama Kades. Ini terdapat di dalam Bilangan pasal 33 ayat 36. Saya tidak akan membacakannya, tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat tayangan yang ada di, kalau belum dapat nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Kades adalah satu tempat yang dekat sekali dengan persinggahan ke-14 yang kita belajar bernama Ritma ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat karena kita sudah sempat belajar ya. Jadi Kades ada satu tempat di mana bangsa Israel lakukan perjalanan dari Ritma, kemudian mereka karena mereka tidak percaya, kemudian mereka harus berputar turun ke bawah. Kemudian dan setelah 38 tahun ya, mereka kembali lagi ke atas, kembali lagi ke satu tempat yang bernama Kades. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang sebenarnya terjadi di Ritma. Ya, yang di sana disebut dengan nama daerah yang sama, Kades ya. Nah, setelah 38 tahun mereka ada di Ritma, mereka turun ke bawah, kemudian mereka harus kembali lagi ke atas. Ya, ada tempat di mana mereka harus kembali lagi ke sana.
Ya, ada satu hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu ya, ada kalanya, ada waktu-waktu yang kita lewatkan dalam perjalanan hidup kita karena satu peristiwa kita berputar-putar dan dibawa untuk kemudian berputar-putar dan kembali ke sana. Ada begitu banyak waktu yang kadang-kadang terlewatkan, waktu-waktu yang berlalu, waktu-waktu yang kemudian terbuang karena kita terputar-putar di satu tempat. Seharusnya kita bisa, bangsa Israel 38 tahun yang lalu. Mereka ada di Ritma, mereka ada di daerah Kades, yang berarti kudus, dibedakan, dipisahkan. Harusnya mereka dapat jadi umat Tuhan yang sudah akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tidak taat, tidak percaya, mereka kemudian harus berputar-putar. Mereka menerima hukuman 40 tahun. Dan itu sebabnya mereka berputar-putar melewati beberapa tempat. Ya, saya ingin Bapak Ibu kemudian nanti melihat, saya ingin mengajak kita melihat sejenak beberapa tempat yang kita sudah pelajari. Bapak Ibu, beberapa bulan ini kita melakukan ibadah secara online. Dan saya harap kita dapat mengingat beberapa tempat yang kita lewati. Ya. Di Ritma, mereka belajar tentang ada satu tempat di mana mereka sudah dekat dan ada 12 pengintai yang diajak untuk melihat ke sana. Tempat itu berlimpah susu dan madunya, tepat seperti janji Tuhan. Dan bangsa Israel diminta untuk bersiap masuk ke sana, tapi kita sudah mengingat bahwa ada 10 orang pengintai yang membawa berita buruk, mereka dalam ketakutan. Ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berusaha untuk menguatkan bangsa Israel. Tapi umat Israel tetap terikat kepada ketidakpercayaan mereka. Itu sebabnya akibatnya mereka harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Berputar-putar dan mereka harus kembali melewati proses untuk kemudian mereka dikuduskan kembali. Saya mengajak Bapak Ibu mengingat dengan cepat beberapa tempat. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas ya. Dari Ritma kita belajar untuk melihat bahwa karena ketidakpercayaan mereka, mereka harus menerima akibat 40 tahun mengembara. Dan selama 40 tahun itu mereka lewati persinggahan. Dan di setiap tempat itu kita dapat belajar bahwa Allah mengajar mereka untuk kemudian menikmati setiap proses-proses. Allah menguduskan mereka. Di persinggahan ke-15, Rimon Peros, saya harap kita ingat, di sana kita belajar bahwa ketika mereka berada di luar kehendak Tuhan, mereka bagaikan delima yang hancur bertabrakan. Waktu kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, tapi kita tidak lakukan itu. Kita seperti delima yang hancur bertabrakan. Ada satu proses di mana Allah mengizinkan bangsa Israel. Karena Allah sangat ingin bangsa Israel untuk menjadi umat yang kudus. Di persinggahan 16, Litna, kita belajar bahwa di sana Allah menyucikan umatnya. Dengan kemudian mereka belajar ada kemah suci. Di persinggahan ke-17, Allah membentuk umatnya bagaikan adonan yang kembali dibentuk. Saya enggak bacakan ayatnya, tapi saya ingin Bapak Ibu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap persinggahan yang kita belajar. Di persinggahan ke-18 Kehelata, mereka belajar, Allah melengkapi umatnya untuk belajar menyembah Tuhan. Saya berharap kita dapat melihat betapa Allah sangat ingin mempersiapkan umatnya jadi umat yang kudus, memberitahu mereka peraturan-peraturannya. Di persinggahan ke-20 di Harada, Allah melatih mereka melewati tempat yang menakutkan, yang mencekam.
Di persinggahan ke-21, Allah melatih mereka untuk hidup dalam puji-pujian. Umat yang kudus yang suka memuji Tuhan. Maaf, ada yang terlewat di persinggahan ke-19, Harsyafer. Mereka belajar melihat bahwa keindahan hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, lihat betapa indah Tuhan melatih. Meskipun mereka ada di dalam hukuman karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi selama 38 tahun Allah bawa ke persinggahan, supaya mereka belajar untuk menjadi umat yang kudus. Di persinggahan ke-22, melalui mana yang turun, mereka dapat belajar. Ada Allah yang mau turun dan menggantikan mereka. Waktu mereka mau belajar percaya kepada Tuhan, hidup mereka akan di dalam tuntunan tangan Tuhan. Persinggahan 23 di daerah Tarah, mereka belajar untuk tidak berlambat-lambat. Tuhan melatih kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang lambat rohani. Di persinggahan 24 kita lihat mereka bertemu dengan mata air manis. Di sana kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu bagaikan mata air yang manis yang memberikan kita kekuatan. Persinggahan 25 di Hasmona mereka lihat ada tanah yang subur dan berlimpah-limpah dengan buahnya. Sama seperti Tuhan ingin umat Israel jadi umat yang berlimpah-limpah, berbuah-buah di dalam Tuhan. Persinggahan 26, Tuhan melatih mereka untuk bebas dari belenggu dan penghukuman. Bebas dari segala ikatan-ikatan yang mengganggu mereka. Persinggahan 27, mereka belajar tentang jangan berbelok-belok. Jangan berbelit-belit ketika mengikuti Tuhan. Jadi anak Tuhan yang kudus adalah jalan lurus. Waktu kita hidup di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, belajar hidup lurus di hadapan Tuhan. Persinggahan 28 kita belajar tentang berlindung di dalam Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Persinggahan 29, mereka belajar ada sungai yang memberikan kesegaran. Sungai berbicara tentang firman Tuhan yang memberikan kesegaran. Roh Kudus yang membersihkan kita, memulihkan kita. Di persinggahan ke-30 kita belajar harus melewati jalan untuk sampai ke tujuan. Dan karena itu jangan sampai kita tersesat karena ketidakmauan kita. 31 minggu lalu kita belajar di Esion Geber ada tulang belakang, penopang kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan harus menopang kita. Ini adalah proses di mana bangsa Israel lewati persinggahan-persinggahan dan Allah latih mereka kembali 38 tahun. Seharusnya 38 tahun yang lalu mereka sudah masuk ke Kanaan. Mereka nikmati berkat Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaan mereka seolah-olah melewatkan 38 tahun. Membuang 38 tahun. Kehilangan 38 tahun. Mungkin ada waktu-waktu dalam hidup kita yang terbuang, yang terlewat karena ketidaktaatan kita, ketidakpercayaan kita. Tapi mari belajar sama seperti ada kesempatan bagi bangsa Israel. Dalam 38 tahun Allah memproses mereka. Di sana tetap ada belas kasihan Tuhan untuk bawa mereka kembali. Sebuah proses yang luar biasa dan bawa mereka kembali ke Kades. Ke tempat yang dekat dengan tujuan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita pun ada dalam perjalanan iman. Mari kita belajar hidup dalam ketaatan. Karena sama seperti Tuhan ingin umat Israel menjadi umat yang kudus, Tuhan ingin kita juga menjadi umat yang kudus di hadapannya. Ada di Kades, berarti adalah satu tempat di mana Allah mempersiapkan umatnya. Karena kita sudah sampai di persinggahan ke-32, 10 persinggahan lagi, kita akan sampai mereka masuk ke Kanaan. Kades berarti kudus, yang berarti dipisahkan atau dibedakan.
Pada renungan 79 minggu yang lalu saya membahas tentang hal ini yang kita juga sedang pelajari dari pembacaan Alkitab. Hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau perintah itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Mari kita lihat bersama Imamat. Imamat pasal yang ke-11. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita baca dari Imamat 11 ayat 44 dan 45. Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 dan 45. Mari kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Allah bawa bangsa Israel kembali ke Kades, satu tempat yang dekat dengan tujuannya. Dan sungguh melatih mereka, mengharapkan mereka jadi umat yang kudus. Kita yang hari-hari ini dalam perjalanan kita menuju kembali ke surga, perjalanan iman kita untuk sampai ke surga, perintah yang sama ada. Aku kudus, kamu pun harus kudus. Sama seperti Allah itu kudus, Dia ingin saya, Bapak Ibu Saudara, kudus. Kudus sekali lagi, dipisahkan, dibedakan. Cara berpikir, cara kita berbicara, cara kita berperilaku berbeda dengan dunia ini. Dan Allah kembali beri kesempatan kepada bangsa Israel untuk hidup kudus. Bawa mereka kembali ke Kades. Kesempatan selalu Allah berikan. Tapi sekali lagi, jangan menyalahgunakan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sia-siakan. Perhatikan kemurahan Allah. Tapi perhatikan juga kekerasannya. Mengapa? Kita akan belajar hari ini di Kades, di tempat di mana Allah benar-benar bawa mereka kembali setelah proses 38 tahun dan ingin mereka jadi umat yang kudus. Justru terjadi sesuatu. Apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat Bilangan. Pasal yang ke-20. Ada beberapa ayat yang saya ingin baca. Apa peristiwa yang terjadi di Kades? Bilangan pasal 20 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 6 sampai ayat 13. Bilangan 20 ayat 1 sampai 3. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2 dan 3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ya, ayat 4 dan 5 saya enggak bacakan karena itu berisi sungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut marah karena tidak ada air, apa yang terjadi? Ayat 6 kita langsung lompat sampai ayat 13. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya.
Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang terjadi. Mereka sudah belajar, sudah diproses, dan melihat banyak hal untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Di Kades itulah Miriam meninggal, dan setelah itu mereka kembali alami kekurangan air. Kita sudah baca. Kembali mereka bersungut-sungut. Menariknya kita lihat ayat 6. Dalam kesulitan mereka datang kepada Tuhan, mereka sujud dan ada firman Tuhan kepada mereka. Perintah Tuhan, Musa diminta untuk berbicara saja. Bapak Ibu lihat ayat 8. Katakan di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Hanya berbicara saja kepada bukit batu itu dan air akan keluar. Tapi sekali lagi kita lihat Musa, orang yang memimpin bangsa Israel. 38 tahun dia juga mengikuti proses bangsa Israel. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mendengar perintah Tuhan. Tapi di tempat ini, tadi kita sudah baca, Musa yang dengar perintah Tuhan, katakan saja kepada bukit itu. Tapi ketika ada dalam peristiwa di mana dia dengarkan sungutan dari bangsa Israel, dia mengambil tindakan yang berbeda dari yang Tuhan suruh. Allah hanya menyuruh dia berkata, tapi Bapak Ibu dapat baca di ayat 11, dia pukul bukit batu itu 2 kali. Nampaknya sederhana. Gunung batu itu dipukul pun airnya tetap keluar. Kemurahan Tuhan luar biasa. Tetapi Allah sangat tegas dengan apa yang dia perintahkan. Dia berkata kepada Musa, aku suruh kamu berbicara, tapi kamu pukul bukit batu itu. Kita tadi sudah baca ayat 12. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak menghormati kekudusanku. Apa yang Allah perintahkan bukan hanya kepada umat Israel, tapi bahkan sampai seluruh mereka, sampai kepada Musa, pemimpin mereka. Dan perhatikan, karena Musa dan Harun tidak menjaga kekudusan, mereka terima hukuman. Allah berkata, kamu boleh lihat, tapi kamu tidak akan masuk ke Kanaan. Apa yang kita dapat belajar? Allah tidak main-main dengan kekudusan. Siapapun kita, umat Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan kami hamba-hamba Tuhan. Gunung batu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Saat Musa yang sudah dalam perjalanan, kemudian hidup dalam ketidakpercayaan, tidak menjaga, tidak hormati kekudusan Tuhan. Sangat ironis,
Dia yang sudah pimpin keluar dari Mesir. Dia lewati berbagai proses. Tapi dia tidak dapat lewati. Tidak dapat masuk ke Kanaan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Hargai kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan. Sekali lagi, kekudusan bicara tentang hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hidup yang dipisahkan oleh Kristus. Kita belajar dari Musa, apa yang Allah inginkan. Kudus dalam seluruh hidup kita. Pertama, kudus di dalam diri kita pribadi. Mari lihat bersama, Mazmur 106. Ayat 32 dan 33 mencatat demikian. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Perhatikan ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Perhatikan. Musa tidak jaga kekudusan di dalam dirinya. Kekudusan itu mencakup semua pikiran, perasaan, perbuatan. Tidak saja, bukan saja berbicara tentang hal-hal yang bersifat moral. Tapi lihat ayat 33 berkata begini. Musa tidak jaga hatinya. Dia biarkan hatinya pahit. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Dia tidak menghormati Tuhan dengan kata-katanya. Itu sebabnya dia menerima hukuman. Mari kita belajar hari-hari ini. Jangan berpikir, itu kan cuma kata-kata sederhana. Itu kan cuma hal kecil. Tapi Allah sungguh ingin kita belajar dari hal-hal kecil. Kudus di dalam diri pribadi. Yang kedua, kudus dalam hubungan dengan sesama. Bilangan 20 ayat 10 tadi berkata demikian. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa bukan saja teledor dalam kata-katanya, hubungannya dengan tidak menghormati Tuhan, dengan pahit hatinya. Tapi dari kepahitan hatinya kemudian dia ucapkan itu kepada bangsa Israel. Kalian orang-orang durhaka. Dia tidak jaga kekudusan dalam hubungannya dengan sesama. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita lihat, belajar. Kudus dalam diri kita pribadi. Kudus dalam hubungan kita dengan sesama. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan tentang sesama. Apa yang kita katakan kepada sesama. Apa yang kita lakukan kepada sesama. Karena Allah sungguh ingin kita kudus dalam diri kita pribadi. Dalam hubungan kita kepada sesama. Yang ketiga, Allah ingin kita kudus dalam hubungan dengan Tuhan. Kita sudah baca ayat 12 tadi. Allah sangat menyayangkan Musa yang diminta hanya berbicara. Tapi dalam ketidaktaatannya, dia tidak menghormati perintah Tuhan. Tidak menghargai kekudusan Tuhan. Tapi justru memukul gunung batu itu. Mari kita belajar dari peristiwa di Kades. Jaga kekudusan diri kita pribadi, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita ada di gereja, menyembah Tuhan, saya beberapa kali mengingatkan Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang nyaman mendengarnya. Tapi saya harus sampaikan, jangan merasa biasa-biasa saja kalau engkau bermain handphone saat dengar firman Tuhan. Mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi itu sama dengan kita tidak hargai kekudusan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya sangat berharap
kita tumbuh jadi jemaat yang benar-benar kudus, jadi pelayan yang benar-benar kudus, jadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar kudus dalam diri kita pribadi, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan, hormati Tuhan, engkau puji Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau sembah Tuhan, itu bukan kemudian untuk kami, untuk worship leader atau untuk singer. Engkau lakukan itu untuk Tuhan. Engkau sedang menjaga hidupmu kudus dalam hubungan dengan Tuhan. Karena itu waktu memuji Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau dengar firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus menolong supaya kita bisa mengerti. Karena Tuhan sungguh ingin kita hidup kudus di dalam seluruh area kehidupan kita. Hari ini biarlah kita belajar sama seperti Musa. Belajar dalam banyak hal. Saya tidak akan membacakan, ada beberapa bagian dalam ayat firman Tuhan. Musa bahkan berdoa. Ada kalimat yang lain berkata demikian, dia memohon untuk bisa masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan berkata, cukup. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, aku tidak ingin membahas hal itu lagi. Dia diizinkan lihat Kanaan, tetapi tidak sampai ke sana. Saya berharap ini tidak menjadi pengalaman setiap kita yang sudah mengiring Tuhan. Hari ini, di dalam area mana Tuhan sedang berbicara kepadamu? Saya tidak mengerti. Apakah ada hal-hal yang di dalam dirimu membuat engkau tidak kudus? Pikiran yang orang lain tidak tahu, perasaan yang mungkin juga tidak terlihat. Engkau bisa nampak baik di depan, tetapi hatimu penuh dengan kepahitan. Saya tidak mengerti. Tapi mari sama seperti kita belajar dari Kades. Kalau ada hal-hal yang Tuhan sedang bicara dalam hatimu, ada hal yang enggak benar dalam pikiran, perasaanmu secara pribadi, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Tadi kita nyanyikan pujian. Engkau ada di setiap langkahku. Dia memperhatikan kita. Saya tidak tahu dalam hubungan dengan sesama, mungkin suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan rekan sekerjamu. Apakah ada hal-hal yang tidak kudus dalam artian sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Datang kepada Tuhan untuk dapatkan pemulihan. Yang ketiga, kalau dalam hubungan dengan Tuhan, ada hubungan yang jauh, datang kepada Dia. Jumpai Dia dalam firman-Nya, jumpai Dia dalam doa. Tuhan akan menolong kita untuk hidup kudus. Belajar dari Musa. Jangan sampai kita yang sudah punya pengalaman, mungkin saudara berkata, saya sudah 30 tahun ikut Tuhan. Saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun, saya sejak kecil. Puji Tuhan. Tapi mari belajar. Kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, jaga kekudusan. Pilih hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Kudus artinya dibedakan. Kudus artinya kita beda dengan dunia ini. Orang di dunia ini berlaku tidak jujur. Kita berkata tidak. Firman Tuhan bilang aku harus hidup jujur. Orang di dunia ini pikiran perasaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berkata tidak. Standar saya adalah firman Tuhan.
Kalau kita mau hidup kudus, kita harus berbeda dari dunia ini. Sebab itu Roma 12 ayat 2 bagian A berkata demikian. Saya ingin bacakan Roma 12 bagian ayat 2 bagian A. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan, ayat 2 bagian A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau mau hidup kudus, jangan serupa dengan dunia. Artinya, belum tentu semua yang mode di dalam dunia ini cocok untuk kita lakukan. Di dunia ini mungkin Anda melihat orang lakukan apapun juga, menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak benar untuk dapatkan sesuatu. Jangan ikuti. Hiduplah berbeda. Yakobus 4 ayat 4. Kita akan baca beberapa ayat sebelum kita akan mengakhiri renungan kita hari ini. Yakobus pasal 4 ayat 4. Catatan untuk kita berbeda dengan dunia ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau mau jadi hidup kudus, hati-hati. Yang Anda lihat sehari-hari, yang Anda lihat banyak dilakukan orang, belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Lihat kembali, cek kembali. 1 Yohanes 2 ayat 5, 2 Timotius 2 ayat 21 memberikan gambaran. Jangan lakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak taruh Kristus di dalam hidup kita, dunia ini yang akan membentuk kita. Perhatikan bagaimana dunia ini bisa membentuk kita bila kita tanpa Kristus. Kenapa? Kebiasaan, kata-kata, mode dunia ini, gurauan-gurauan yang tidak sopan. Hati-hati dengan gurauan-gurauan, yang maaf saya katakan kotor, yang jorok. Jangan berpikir itu hanya gurauan. Musik-musik yang Anda dengar, hiburan-hiburan yang Anda lihat, itu kan cuma nonton, itu kan cuma hiburan. Hati-hati, kalau engkau tidak jadikan Kristus yang berpusat, maka itu yang akan membentuk dirimu, membentuk pikiranmu, membentuk pikiran saya. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi firman Allah berkata, berubahlah. Kalau mau hidup kudus, berbeda dari dunia dan serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2b berkata demikian. Saya akan bacakan sekali lagi. Roma 12 ayat 2b. Tadi firman Allah berkata jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2b kemudian berkata kepada kita demikian. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan saat Kristus ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Kristus mengubah hidup kita dari dalam. Perhatikan, Kristus yang menyucikan kita. Kita nggak bisa kudus sendiri. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati di kayu salib. Waktu kita percaya kepada dia, Kristus menyucikan kita dari dalam hati kita. Itu sebabnya Kristus mengubah hidupmu. Sehingga dari dalam hidupmu yang berubah, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih, penguasaan diri dan kebaikan. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, bukan dunia yang mempengaruhi kita, tapi dari hidup kita akan terpancar kekudusan, hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, dia membawa kita serupa dengan dia. Kita tidak jadi Tuhan, tapi karakternya, sifatnya ada di dalam hati kita dan itu bisa keluar. Ayat terakhir, 1 Petrus 1
ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hari ini kita belajar, kades artinya kudus. Sama seperti Allah sungguh merindukan, bahkan memberi kesempatan pada bangsa Israel. Dari Kades yang pertama, mereka berputar 38 tahun, dibawa kembali ke Kades untuk jadi umat yang kudus. Hari ini, mari kita belajar, hargai kekudusan. Hidup kudus, berbeda dari dunia, tapi kita serupa dengan Kristus. Di mana? Dalam diri kita, hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Lakukan itu, terus hidup di dalam kekudusan, sampai kita berjumpa dengan Kristus. Ya, kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat mendorong Bapak Ibu, kita setiap pelayan, bahkan kami hamba-hamba Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Datang kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak kudus, yang Tuhan sedang bicara dalam hatimu. Izinkan Dia menyelidiki, izinkan Dia menguatkan, supaya hidup kita dihiasi oleh kekudusan Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersungkur dan berseru, kudus, kuduslah. Haleluya. Kuduslah Tuhan Allah semesta
hari ini ada kesempatan datang kepada Tuhan. Dia yang sangat mengerti keberadaan kita masing-masing. Mari perhadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang dalam pribadi kita belum kudus, minta ampun kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak benar dalam hubungan kita dengan sesama, minta Dia memulihkan. Ada hal-hal yang tidak benar dalam hubungan kita dengan Tuhan, minta Dia memulihkan. Dia yang sanggup menguduskan kita untuk jadi baru, untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Hargai kekudusan Tuhan. Mari datang kepada Dia. Dia yang sanggup memulihkan, Dia sanggup menyucikan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
Haleluya. Kuduskan gereja-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tahu keberadaan setiap pribadi Tuhan, setiap keluarga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Aryani akan berdoa untuk firman Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau, Yesus, pribadi yang begitu indah yang kami kenal. Kami agungkan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang begitu baik, mengasihi kami, memperhatikan kami, Tuhan. Amen. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami mengerti isi hati-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan-Mu, selidiki kami. Amin. Amin. Ajar kami, bentuk hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu, Amin. Roh-Mu, untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami semakin mengagumi betapa indahnya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami tahu bahwa jalan-Mu itu indah bagi Amin. kami. Amin. Ajar kami bersyukur Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh Tuhan, tapi kami biar terus memandang Engkau, supaya kami dapat melihat keindahan yang Tuhan sediakan. Janji-janji firman-Mu itu berlaku dalam hidup kami. Itu sungguh menjadi kerinduan kami Tuhan. Tolong kami, ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami belum menjaga kekudusan hidup kami. Baik hidup pribadi kami, baik dengan sesama kami, maupun terlebih kekudusan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus,
Kami sanggup untuk dapat melakukan firman-Mu. Tanpa Roh-Mu dalam hidup kami pasti tidak mampu Tuhan. Tetapi kami percaya kesanggupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu berasal dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Isi hati-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, beri kesehatan baginya Tuhan. Roh hikmat marifat terus bertambah-tambah dalam hidupnya untuk menggembalakan sidang-Mu yang ada di tempat ini. Urapan-Mu terus Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupnya. Engkau pakai sepanjang hidupnya menjadi alat-Mu yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawati kami semuanya dan biarlah kami memperoleh kemenangan melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menyelidiki kami dan akan mempampukan hidup kami untuk lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, dengan mengucap syukur kami sudah menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami bukan hanya menjadi pribadi yang baik ketika kami ada di rumah Tuhan, tapi di rumah kami masing-masing, di tempat kami berusaha, dimanapun Engkau bawa kami, hidup kami berbeda dengan dunia ini. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran perasaan kami jadi berkat serupa dengan Engkau. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu yang akan datang dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang kami lakukan. Biarlah di sana kami pun dapat menjadi umat Tuhan yang kudus. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, perlindungan Tuhan ada menjadi bagian dari umat-umat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, supaya dengan kekuatan dari Tuhan, mereka dapat melaksanakan semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, membuat keputusan-keputusan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa buat tenaga-tenaga kesehatan yang hari-hari ini masih berjuang, Engkau berikan mereka kekuatan, perlindungan, dan juga kesehatan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu, biarlah Engkau sendiri menjadi pertolongan bagi mereka. Kami berdoa buat Ibu Trivena, buat anak Ken, anak Owen yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biar mereka terima dengan iman pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang lain yang dalam keadaan sakit, biar mereka juga memperoleh kesembuhan yang sama dari Engkau. Yang ada dalam kelemahan tubuh, kelemahan yang lain, Tuhan akan memberikan mereka kekuatan yang baru di dalam Engkau. Yang sedang dalam masalah, mereka membutuhkan jalan keluar. Kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan yang baru, jalan keluar yang terbaik ada dalam kehidupan mereka. Sehingga dari setiap hidup kami ada kesaksian Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Berkati setiap ibadah kami, supaya di sana kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh dapat menyembah Engkau, dan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh pelayan-Mu, apa yang kami lakukan karena kami cinta kepadamu Tuhan, dan bawa kami jadi umat yang berkenan kepadamu. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami percaya berkat dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah